prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Namun, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok masing-masing. Nama saya Gusti Abigail dengan NIM 1100120130647. Saya Gloria Rosaria Pangalinan dengan NIM 11.00.12.01 40.494. Saya Dinda Putri Kusuma dengan NIM 11.120.130.43. Saya Nikialian Yus dengan NIM 11.120.120.097. Nama saya Nabila Huwaida Isbandi dengan NIM 11.120.140.777. Pertama, saya menjelaskan mengenai kedudukan konsumen. Konsumen dalam hukum perlindungan konsumen menjadi masalah abadi dalam taraf internasional maupun nasional. Ada perbedaan perkembangan sistem hukum di negara maju dan negara berkembang menjadi barrier dilakukannya perdagangan internasional ekspor-impor. Dalam lingkup nasional, konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat menjadi UU-PK. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen, namun isinya lebih banyak mengatur mengenai pelaku usaha. Karena esensi dari undang-undang tersebut adalah mengatur pelaku usaha agar konsumen terlindungi. Berbicara mengenai kedudukan konsumen, penjelasan umum dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha itu tidak seimbang. Hal ini dikarenakan konsumen hanyalah menjadi objek dari aktivitas bisnis. Hak dan kewajiban mengenai pelaku usaha dan konsumen secara tegas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Namun tidak semua pelaku usaha memahami kewajibannya, sehingga seringkali mengesampingkan hakikat dari kepentingan konsumen itu sendiri. Di sisi lain juga disebabkan karena kurangnya kesadaran dari konsumen itu sendiri dengan menghiraukan imbauan membaca petunjuk atau informasi yang tertera pada barang. Kemudian ada prinsip-prinsip tanggung jawab. Dalam menjalankan strategi bisnis di kalangan pelaku usaha, mulanya dikenal prinsip waspadalah konsumen, yang artinya konsumen menanggung sendiri atas kerugian barang yang dibelinya. Di Indonesia, prinsip tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan telah mengakar sejak zaman kemerdekaan. Tetapi kemudian berkembanglah menjadi prinsip caveat venditor atau pelaku usaha menanggung resiko kerusakan terhadap barang yang dijualnya dan berkewajiban untuk mengganti rugi material yang dialami oleh konsumen. Kemudian penerapan prinsip ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum kepada konsumen ini menjadi 4 prinsip wajib yang harus ditaati pelaku usaha. Di antaranya yaitu yang pertama prinsip kehati-hatian, yang kedua prinsip kerahasiaan, yang ketiga ada prinsip menghindari konflik kepentingan, dan yang keempat ada prinsip berusaha sebaik mungkin. Di samping prinsip-prinsip di atas juga dikenal adanya prinsip tanggung jawab yang berlaku bagi pelaku usaha, di mana terdapat 3, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan prestasi, dan yang terakhir prinsip tanggung jawab mutlak. Yang pertama, tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang berhubungan dengan kontrak. Prinsip ini sangat merugikan konsumen, karena di luar dari kontrak tersebut, konsumen tidak dapat mengganti rugi terhadap produk yang merugikan mereka. Yang kedua, tanggung jawab berdasarkan kelalaian di luar dari pengecualian kontrak tersebut. Prinsip ini didasarkan terhadap 3 bagian. Yang pertama, produk tersebut merugikan si konsumen. Yang kedua, adanya implied invitation, adanya orang ketiga yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, produk tersebut merugikan kesehatan si konsumen. Selanjutnya, prinsip subjektif dari produsen tersebut. Produsen memiliki etikat baik untuk mengganti rugi terhadap konsumen yang merasakan kerugian. Gugatan tersebut dapat diajukan konsumen jika memiliki dasar-dasar terhadap 4 prinsip berikut ini. Yang ketiga, tanggung jawab berdasarkan kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki filosofi di mana pelaku usaha menjual produk berbahaya bertanggung jawab bukan karena adanya perjanjian di dalam kontrak, melainkan karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya untuk mencegah kerugian konsumen. Yang keempat,
prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Prinsip ini mengandung arti bahwa dengan adanya beban pembuktian terbalik, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan dia tidak bersalah atau tidak. Prinsip tanggung jawab berdasarkan one prestasi atau breach of warranty. Gugatan berdasarkan breach of warranty tetap dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak, namun dalam pertimbangan bahwa dalam praktis bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media massa sehingga tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Prinsip ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis atau express warranty. Express warranty merupakan jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual. Artinya, pernyataan yang dikeluarkan oleh produsen merupakan janji produsen yang harus dipenuhi. Yang kedua, tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis atau implied warranty. Artinya, tanggung jawab dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikan kepada konsumen harus memenuhi standar kelayakan. Selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability merupakan suatu prinsip yang tidak didasarkan oleh adanya suatu kelalaian, kesalahan, ataupun melalui suatu perjanjian atau kontrak. Prinsip ini didasarkan oleh adanya suatu kecacatan produk yang mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. Makna dari prinsip ini merupakan suatu konsekuensi terhadap produk yang mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. Namun di Indonesia, prinsip ini belum dapat dijalankan secara maksimal atau secara 100% karena belum ada yang bisa memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha dapat dikonsumsi dengan aman. Selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Kedudukan konsumen Indonesia lebih rendah dibandingkan kedudukan pelaku usahanya. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengakomodir kepentingan konsumen secara penuh. Tidak semua pelaku usaha memiliki itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, disebabkan oleh karena adanya kurangnya kesadaran dari konsumen itu sendiri untuk membaca informasi ataupun petunjuk mengenai barang atau jasa. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, penerapan prinsip-prinsip merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Munculnya prinsip yang menjadi hukum kebiasaan di Indonesia adalah prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, prinsip menghindari konflik kepentingan, dan yang terakhir adalah prinsip berusaha sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir dikenal adanya 3 prinsip tanggung jawab. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian, kemudian prinsip tanggung jawab berdasarkan one prestasi, dan yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability. Kenapa bisa hilang? Hah? Kenapa bisa hilang? Handphone di dalam bagasi. Salah satu anggota keluarga penumpang maskapai penerbangan Batik Air dengan rute Ambon, Jakarta, Jumat siang mengamuk di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyebabnya adalah sebuah smartphone milik Bernardus Sanga yang disimpan dalam koper hilang setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara pihak perwakilan maskapai Batik Air yang ditemui keluarga Bernardus di Bandara Soekarno-Hatta lepas tangan. Ini bukan baru pertama kali. Kau tahu, ya? Saya mau ketemu.
Bernardo Sanga terbang dari kota Ambon ke Jakarta pada tanggal 15 Maret lalu. Namun, ia baru mengetahui smartphone-nya raib ketika memeriksa isi koper setibanya di rumah. Korban mengaku sempat menghubungi call center maskapai Batik Air, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Wah, kau juga kadang-kadang juga mancing emosi saya juga kau ini. Peraturan kita tahunya peraturannya sensor masuk kalian ketiga elektronik jangan ditaruh di ongkas. tanggal 15 ini handphone saya baca ini handphone nanti ya. Saya telepon itu 2 hari nggak ada yang angkat. Untuk yang di pembeliannya kan angka 6. Terus 080 berapa sekian itu. Akhirnya saya telepon marah-marah kayak itu apa tuh yang 3 itu apa itu. Bapak terbang dari mana mau kemana? Saya dari Ambon, Ambon transit Surabaya, kemudian Surabaya ke Jakarta. Terus kan katanya barang Bapak ada yang hilang, bisa diceritakan Pak kronologisnya seperti apa? Saya tiba di bandara, setelah barang-barang semua orang punya sudah turun selesai pulang, kok saya punya tas belum turun-turun juga. Saya tunggu lama, kemudian tas saya turun. Saya ambil tas itu pulang, sampai rumah saya buka, kenyataan HP yang saya isi itu hilang. Apa aja yang hilang Pak? Cuma HP saja. Iya, itu HP harganya hanya 1 juta lebih Pak. Tapi banyak dokumen penting sekali di dalam. Itu yang kami butuhkan itu. Bapak kalau boleh tahu menggunakan pesawat apa Pak? Batik Air. Terus sejauh ini Bapak udah melakukan layangan komplain atau bagaimana? Ya sudah juga. Apa tanggapan dari pihak maskapai? Sampai sekarang ini belum ada tanggapan apa-apa. Ya belum ada solusi. Hilangnya smartphone milik Bernardo Sanga yang disimpan di dalam koper tersebut sekaligus menjadi penegas dugaan masih adanya komplotan pembobol bagasi di lingkungan Bandara Internasional Juanda. Masyarakat berharap pihak otoritas bandara dapat segera menangkap pelaku pembobolan bagasi yang selama ini meresahkan para penumpang. Agar kejadian serupa tak lagi terulang, pihak otoritas bandara memperketat pengamanan di area ground landing serta tempat-tempat bongkar muat bagasi penumpang. Hermiko Effendi, CPNN.